Kusembah kudus, kuduslah Tuhan, dan kusanjung Engkau mulia bagimu Tuhan. Bersyukur pada Tuhan saudara, hari ini kembali kita bisa merasakan hadirat Tuhan, menyembahnya dengan segenap hati dan jiwa kita, dan hidup kita bawa di hadiratnya. Suatu anugerah yang besar bagi setiap kita. Sesuai dengan lagu yang telah kita naikkan bagi Tuhan, bahwa Tuhan adalah kudus. Kekudusan menjadi suatu hal yang sangat penting saudara, pada waktu kita mengikut Tuhan. Dan kita harus tahu, kudus itu adalah satu keadaan di mana suci, tidak bernoda, tidak berdosa, dipisahkan dari segala kecemaran dunia. Dan kekudusan adalah hakikat daripada Allah. Karena Allah itu kudus, maka kita juga saudara, pengikutnya, umatnya, ciptaannya harus menjadi kudus sama seperti Allah kita yang kudus. Kita flashback sedikit saudara, waktu dulu manusia baru diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, mereka hidup bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah. Di mana saat itu kehidupan manusia itu masih sempurna, masih baik, belum jatuh dalam dosa, belum tercemar, karena masih suci, masih kudus. Tinggal dalam hadirat Allah, bergaul dengan Allah. Tetapi saudara, pada satu waktu, momen di mana manusia memilih pilihan yang salah. Bukan tentang buahnya yang mereka pilih, bukan tentang buahnya yang mereka makan, tetapi pada waktu manusia itu melanggar ketetapan Allah, melanggar apa yang Allah larang, dan manusia memilih pilihannya sendiri untuk menentang Allah. Dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Keadaannya tidak lagi suci, tidak lagi kudus. Maka Allah dan manusia tidak bisa hidup lagi bersama-sama. Saudara, untuk memahami kekudusan, saya akan menggambarkan seperti matahari. Tentu setiap kita tahu yang namanya matahari saudara. Matahari kekuatannya sangat dahsyat, sangat powerful. Matahari berada di tengah, di antariksa, di atas sana saudara. Dan di sekeliling matahari itu terdapat planet-planet lain juga. Ada Mars, Venus, Pluto, bahkan bumi ini saudara. Dan karena matahari itu, maka saudara, semuanya bisa diterangi. Itu merupakan hal yang baik. Karena pada waktu ada matahari, kita bisa melihat sekeliling kita. Pada waktu ada matahari, gelap itu tidak ada, yang ada terang. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas bagaimana rumah kita, bagaimana kita bisa bertemu dengan orang lain, jalan-jalanan yang ada, pemandangan-pemandangan yang indah. Kita bisa melihat dengan jelas. Itu adalah manfaat yang baik dari matahari yang bisa bumi terima bagi setiap kita manusia yang ada di bumi ini. Tetapi saudara, jika kita mendekati matahari secara langsung, jika ada tur ke matahari, kita menggunakan pesawat jet mungkin, atau mungkin roket saudara, kita pergi ke atas sana, keluar angkasa, lalu kita mendekati matahari. Makin mendekat kepada matahari, maka yang ada saudara, hal yang buruk akan terjadi dalam hidup kita. Karena pada waktu kita makin mendekat kepada matahari, panasnya, cahayanya, kedahsyatan matahari itu akan makin terasa. Dan lama-lama saudara, tubuh kita akan hancur, terbakar, meleleh karena dahsyatnya matahari. Nah saudara, kekudusan daripada Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, hampir sama dengan matahari ini. Kita bisa merasakan kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Tetapi saudara, saking kudusnya Allah, saking sempurnanya Allah, maka pada waktu zaman dahulu perjanjian lama saudara, manusia tidak bisa sembarangan bertemu dengan Allah. Sebelum masuk ke ruang maha kudus, ada tahap-tahap yang harus dilewati. Pelataran, masuk lagi ruang kudus, lalu selanjutnya ada satu titik di mana disebut sebagai ruang maha kudus. Dan saudara, yang bisa masuk ruang maha kudus ini hanyalah seorang imam. Dan seorang imam yang saat itu
harus dalam keadaan yang suci, tidak berdosa, tidak cemar. Karena pada waktu seorang imam itu dalam keadaan yang cemar atau baru melakukan dosa, begitu ia berani masuk ke ruangan Maha Kudus, saat itu juga kekudusan Tuhan yang dahsyat akan membuat imam ini mati. Karena itu saudara, dibuatlah tahap-tahap demikian supaya tidak sembarangan umat Tuhan saat itu datang kepada Tuhan dan akhirnya mati. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, dengan kehadiran Yesus Kristus menggenapi semuanya. Pada waktu Yesus mati saudara, tirai bait Allah terbelah menjadi dua, yang artinya adalah sudah tidak ada lagi jarak antara Allah dengan manusia. Kapanpun, dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan. Tidak lagi dengan cara-cara pada waktu perjanjian lama yang cukup membuat kita agak ribet saudara. Tapi saat ini dengan mudah, dengan gampang, dengan simpel, kita bisa datang ke hadirat Tuhan kapan saja. Namun saudara, bukan berarti hadirat Tuhan itu murahan. Bukan berarti kehadiran Tuhan itu gampangan. Kita harus ingat suatu ayat yang mengatakan bahwa Allah itu kudus. Maka setiap kita juga harus memiliki kekudusan dalam hidup ini, agar kita bisa bertemu dengan Allah. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Dikatakan demikian saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, perhatikan baik-baik saudara. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kekudusan itu saudara bukan sebuah pilihan. Nanti saja hidup kudusnya. Kalau saya sudah agak tua, sekarang saya masih muda, saya masih mau menikmati banyak hal dalam hidup ini. Berbuat dosa, berbuat cemar, hidup dengan bebasnya, tidak menjaga kekudusan. Nanti kalau saya sudah tua, sisa-sisa hidup saya, baru saya akan hidup kudus. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa menjaga kekudusan hidup itu hanya dilakukan oleh seorang gembala, seorang pendeta, atau seorang pemimpin daripada umat Tuhan. Kalau jemaat sih gak usah terlalu kudus-kudus lah. Karena jemaat banyak kekurangan, kami banyak kekurangan. Saudara, saya mau katakan, itu adalah pandangan yang keliru. Itu adalah satu hal yang tidak Tuhan sukai. Karena Tuhan mengingini, Tuhan merindukan bahwa setiap kita, tak terlepas siapapun kita, mau kita pendeta, kita gembala, kita jemaat biasa mungkin, siapapun yang sudah dibeli lunas hidupnya oleh darah Yesus Kristus saudara, kita wajib menjaga yang namanya kekudusan. Dan kekudusan itu suatu hal yang mutlak, bukan pilihan. Hal pertama saudara, mengapa kita harus kudus? Kekudusan adalah tujuan utama Kristus bagi kita saat Ia merencanakan keselamatan bagi saya dan saudara. Ayatnya di dalam Efesus 1 ayat 4. Dikatakan demikian saudara. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini suatu hal yang sangat indah. Sebelum dunia ini dijadikan saudara, Tuhan sudah tahu setiap kita. Dia sudah tahu nama kita. Dia sudah tahu saya. Dia sudah tahu bahkan mengenal setiap saudara sekalian. Tak terlepas siapapun kita, dimanapun kita berada, atau dari latar belakang apapun, atau dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Firman Tuhan katakan bahwa setiap kita, Tuhan tahu, Tuhan mengenal saat dunia belum diciptakan. Jadi kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang berharga saudara. Jangan pernah bilang, hidup saya banyak masalah, hidup saya tidak seindah orang lain, tidak sebahagia orang lain. Mungkin Tuhan iseng menciptakan saya, atau mungkin Tuhan salah menghadirkan saya dalam dunia ini. Saudara, saya mau katakan itu pandangan yang salah. Itu intimidasi daripada iblis supaya hidupmu tidak maju, supaya engkau tidak merasa hidupmu berharga.
Saya mau katakan bagi setiap kita bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun kejadian hidup kita, seburuk apapun saudara, saya mau katakan dari awal Tuhan sudah mengenal kita, sudah tahu nama kita, bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan sudah menentukan bahwa setiap kita harus kudus, tak bercacat, sama seperti Tuhan yang menciptakan kita pun kudus dan tak bercacat. Yang kedua saudara, lewat kekudusan kita, saya dan saudara, dikembalikan ke rancangan semula sebelum kita jatuh dalam dosa. Ternyata lewat kekudusan ini saudara, Tuhan mau mengembalikan setiap kita ke rancangan semula. Sama seperti suatu program itu di reset saudara. Atau seperti pada waktu kita mengisi bensin, dimulai dari nol. Di reset lagi, diulang kembali. Pada waktu lagi semula Tuhan ciptakan kita, itu dalam keadaan yang baik, tak bercacat. Dan saat ini kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah tidak suci lagi, Tuhan mau lewat kekudusan itu mengembalikan kita seperti rancangannya semula dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, lewat proses kekudusan hidup yang harus kita lalui, yang harus kita perjuangkan, itu ada satu maksud Tuhan, yaitu supaya kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Tuhan rindu hidup saya dan saudara bisa jadi contoh teladan bagi banyak orang saudara. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga banyak orang yang melihat hidup kita ini baik, melihat hidup kita ini penuh kasih, melihat hidup kita ini penuh dengan kekudusan, sehingga kekudusan itu mengalir bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita saudara. Menjadi alat Tuhan yang mulia bukan hanya saudara harus menjadi seorang pendeta atau berkhotbah mungkin sama seperti saya saat ini saudara. Tidak. Karena Tuhan telah menciptakan kita masing-masing dengan panggilan masing-masing, dengan talenta karunia masing-masing, dan setiap kita tentunya berbeda. Mungkin saat ini saya harus memberitakan firman Tuhan. Saya harus mengajak saudara sekalian untuk menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Tetapi mungkin hal ini berbeda dengan saudara. Mungkin saudara adalah seorang suami atau istri di rumah, atau mungkin seorang ayah, seorang ibu daripada anak-anak saudara, atau saudara mungkin seorang mertua, atau juga saudara mungkin seorang anak, atau mungkin saudara seorang bos di satu perusahaan, atau mungkin saudara seorang karyawan. Saudara, banyak sekali, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi Tuhan mau, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, apapun talenta dan karunia kita, walaupun berbeda, Tuhan mau kita bisa menjadi kepala, bukan ekor. Berarti menjadi teladan, contoh, menjaga kekudusan hidup, menjaga supaya hidup ini tidak tercemar dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dunia. Tetapi kita berpatokan kepada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sukai dalam hidup ini, sehingga orang melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita dan ada kekudusan yang kita miliki. 2 Timotius 2 ayat 20-22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengan menjaga kekudusan dalam hidup ini saudara, Tuhan akan memilih kita menjadi alatnya untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Kalau kita masuk ke sebuah rumah yang besar saudara,
Mungkin rumah ini dimiliki oleh konglomerat, orang kaya mungkin. Maka saudara, kita bisa melihat waktu kita masuk dari pintu utama, yang akan kita lihat adalah selain daripada sofa, meja yang ada. Di atas meja itu mungkin ada seperti hiasan-hiasan yang cantik seperti Gucci yang mahal saudara. Bahkan di dindingnya kita bisa lihat lukisan-lukisan atau foto-foto yang indah yang bisa dipandang mata sehingga membuat hati kita adem melihatnya saudara, dan menjadi hal-hal yang mulia. Sehingga pada waktu orang masuk ke dalam rumah itu, orang bisa langsung melihat pemandangan itu, melihat Gucci yang indah, melihat lukisan yang indah, dan orang bisa merasa lebih nyaman. Ini adalah perabot-perabot yang dimaksudkan dalam ayat ini saudara. Setiap kita yang mau menjaga kekudusan dalam hidup ini, yang mau dikhususkan oleh Tuhan, yang tidak tercemar dari gaya hidup dunia, tapi mengkhususkan diri untuk dekat kepada Tuhan, memiliki gaya hidup Kristus menanggalkan manusia lama, dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti perabot-perabot yang indah ini. Dan tentunya saudara, pada waktu perabot-perabot ini hendak dijadikan hiasan yang baik, yang mulia, mereka akan taruh di atas atau di atas meja saudara. Dan saudara, mereka setiap waktu, setiap hari harus selalu dibersihkan supaya kelihatan clean, bersih, kinclong. Sehingga pada waktu ada orang yang datang ke rumah tersebut, mereka tidak melihat ada kotoran, ada debu yang menempel di perabot itu. Tapi mereka bisa lihat dengan jelas bahwa barang ini sangat berharga, sangat mahal, dan bersih saudara. Pada waktu kita mau jadi perabotnya Tuhan untuk pekerjaan yang mulia, kita adalah individu, saya dan saudara. Maka saudara, Tuhan akan terus menerus setiap waktu membersihkan kehidupan setiap kita. Mungkin lewat masalah yang harus kita hadapi, lewat pergumulan, tantangan, perjuangan yang harus kita hadapi. Saya katakan, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau saat ini kehidupanmu saudara diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam hal, saudara, saya mau katakan bahwa engkau sedang dibentuk untuk menjadi suatu perabot yang mulia, yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu, engkau harus dibersihkan setiap waktu, lewat setiap masalah kehidupan yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sebaliknya saudara, ada juga perabot-perabot yang tidak begitu dipandang. Dikatakan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, bahwa orang yang tidak menjaga kekudusan hidup, yang tidak mau bersungguh-sungguh mencari Tuhan, melakukan kebenarannya, mungkin mereka akan dipakai juga jadi alat Tuhan, tapi bukan jadi alat yang mulia. Dikatakan dijadikan alat yang kurang mulia, atau mungkin yang tidak begitu penting. Dan kita lihat juga saudara di rumah, hal apa yang kita anggap itu tidak begitu penting? Keset saudara misalnya. Sebelum kita masuk ke rumah ada keset. Memang keset itu berguna, tetapi keset itu digunakan untuk membersihkan sepatu, sendal, kaki kita yang kotor. Jadi digunakan untuk hal yang kurang baik, kurang mulia, dibanding dengan Gucci yang dipampang dengan indah, lukisan yang ada, foto-foto yang ada yang dipajang begitu indah, agar orang yang lihat itu bisa memuji, bisa melihat keindahannya, bisa adem hatinya saudara, dibanding melihat keset saudara. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan jadi perabot yang mulia, jadi individu-individu yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan yang mulia, kita berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kita, sama seperti Tuhan kita yang kudus. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup kudus? Hal yang pertama, kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Rasa takut di sini saudara yang saya maksudkan bukan takut karena kita akan masuk neraka. Tetapi saudara, ini adalah rasa takut, maksudnya adalah respect, rasa hormat, rasa kagum kita. Betapa Allah itu begitu besar dalam kehidupan setiap kita, dan betapa bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang kudus, yang sempurna, tidak ada lagi yang lain, dan kita hanya ciptaan.
Karena itu saudara, sebagai ciptaan sudah seharusnya kita menghormati pencipta kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Kita harus hidup di dalam roh. Jangan lagi hidup sesuai dengan kemauan kita, daging kita, hawa nafsu kita. Tetapi kita berusaha saudara, hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 16 sampai 17 saudara. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita berusaha untuk hidup dalam roh. Saya percaya saudara, Tuhan akan mampukan setiap kita, bukan perkara bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak. Dan setiap kita yang mau hidup dalam roh, kita pasti bisa. Karena kita punya Allah yang memiliki kuasa yang besar, sanggup mengubahkan hidup kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam kekudusan.